Cek 1, 2, 3, hari 33. So hai, ini adalah hari ke-33 dari 100, di mana saya, Andre Agufsi, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara atau ngomong lebih pelan. Karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan di hari 33 ini, saya akan berlatih menggunakan metode lama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Metode ini lebih dikenal sebagai overdoing, atau seakan-akan kita mengucapkan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Kalau kita ngomong normalnya A, kalau metode overdoing kita ngomongnya A. Jadi secara tidak langsung kita juga melatih otot di sekitar mulut, dan ketika otot di mulut ini kuat, outputnya adalah saya mampu untuk ngomong lebih jelas dan juga ngomong lebih lama. Sebelumnya, saya pernah mencoba untuk ngomong dalam durasi yang cukup lama. Dan tahu apa yang terjadi? Suara saya tiba-tiba serak. Dan suara saya tiba-tiba hilang karena saya tidak melatih diri saya untuk memperkuat otot ini. Maka dari itu, karena saya kedepannya akan membuat konten lebih sering dan juga konten dalam durasi yang cukup panjang, maka saya harus latihan untuk memperkuat mulut saya sehingga saya mampu untuk bicara lebih lama dan juga lebih jelas. So, kita akhiri yappingnya dan mari latihan. Hari ke-33, latihan berbicara menggunakan metode overdoing. Dan sejujurnya hari ini saya merasa saya merasa kurang sehat. Tenggorokan saya khususnya. Dan juga saya sedikit pilek. Tetapi sakit tidak menghalangi saya untuk terus latihan karena saya percaya semua bisa karena terbiasa. Saya juga percaya kesuksesan datang kepada orang yang mau untuk mencoba. Tidak hanya mencoba sekali, enggak cuma mencoba 2 kali, tapi mencoba terus-menerus secara konsisten. Saya mencoba, saya salah, saya perbaiki. Saya mencoba, saya gagal, saya belajar, saya improve lagi, dan ulangi prosesnya. Saya salah, saya belajar, saya menjadi lebih baik. Dan akhirnya, one day, I will become success and you also. So, buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Content Creator Black Book yang ditulis olehku Denny Santoso. So, let's go! 9 cara mencari ide konten. Ketika hendak menjadi seorang konten kreator, biasanya yang dipikirkan adalah saya tidak tahu harus membuat konten apa. Saya kesulitan mencari ide konten. Setelah belajar dari buku ini, saya tidak ingin kebingungan Anda ini menjadi penghalang untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses. Oke, sebenarnya banyak cara untuk mencari ide konten. Tetapi saya berikan di sini yang paling sering saya gunakan. Setelah itu, saya jamin Anda tidak mungkin kehabisan ide konten lagi. Ingat, sebelum masuk ke topik mencari ide konten, Anda harus terlebih dahulu mengerjakan PR Anda sebelumnya, yaitu mencari segmen market dan topik konten. Apakah itu membuat konten seputar kucing,
ikan, parenting, olahraga, atau penurunan berat badan. Tentukan dulu topiknya, baru setelah itu kita masuk ke teknik ide kontennya di bawah ini. Yang pertama, menggunakan Google Alert. Yang kedua, menggunakan keyword everywhere. Yang ketiga, Facebook Group. Yang keempat, YouTube. Yang kelima, Instagram Story. Dan yang keenam, Pinterest. Yang ketujuh, Answer the Public. Yang kedelapan, buku dan juga majalah. Lalu yang kesembilan, menggunakan BuzzSumo. Dan ya, itu adalah cara yang bagus untuk mencari ide konten. Tetapi di sini saya juga ingin menambahkan beberapa cara yang saya gunakan untuk mencari ide konten. Sebelumnya, kita harus paham dulu konten seperti apa yang ingin ditonton oleh orang lain. Ketika kita membuat konten yang dibutuhkan oleh orang lain, maka konten kita akan bekerja. Tapi ketika kita bikin konten yang tidak ada demand-nya, nggak ada orang yang mau nonton, dan bahkan kalau kita sebagai pembuat nggak mau nonton konten itu, maka konten kita akan susah untuk perform. Maka dari itu, saya selalu mencoba untuk membuat konten tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri saya sendiri. Ketika saya membuat konten, saya mau lihat konten itu, kemungkinan besar orang lain juga akan mau untuk melihat konten itu. Saya juga belajar dari buku Keep Going. Di sini ada kalimat yang tertulis, saya menulis buku ini karena saya butuh membacanya. Dan itu bisa diaplikasikan dalam dunia konten. Saya membuat konten ini karena saya butuh membacanya. Jadi, ketika konten kamu ada value-nya, maka orang lain akan mau nonton, dan sebagai timbal baliknya, mereka akan memberi likes, komentar, save, share, dan juga akan mengikuti kamu. Jadi, pastikan konten kamu ini ada value-nya. Dan value ini bisa diciptakan dari dua cara. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah, dan yang kedua membantu orang untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya, ketika orang lain punya masalah berat badan yang berlebihan, maka kamu bisa bikin konten cara menurunkan berat badan di rumah. Cara menurunkan berat badan tanpa ke gym, cara menurunkan berat badan tapi masih bisa makan nasi, dan lain sebagainya. Ketika konten kamu bisa membantu orang lain untuk memecahkan masalah mereka, orang lain akan senang, dan sekali lagi sebagai timbal baliknya, mereka akan likes konten kamu dan juga mengikuti kamu, karena mereka sudah dapat manfaat dari konten kamu. Konten itu seperti barter. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya kita harus memberi sesuatu terlebih dahulu. Dan semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita dapatkan. Maka dari itu, saya juga selalu menantang diri saya untuk memberikan sebanyak mungkin value di setiap konten yang saya buat. Karena saya percaya semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kamu dapatkan. So thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-33 dari 100, di mana saya, Andre Agufsi, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Semoga video ini menginspirasi kamu untuk mulai latihan, belajar, upgrade diri kamu, dan menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dunia ini bukan balapan. Ini bukan tentang kamu lawan temanmu. Ini bukan tentang kamu lawan saudaramu. Ini bukan tentang kamu lawan orang lain. Tapi ini tentang kamu melawan diri kamu sendiri.
Ini tentang diri kamu yang terbaik melawan diri kamu yang terburuk. Dan latihan ini adalah salah satu upaya yang saya lakukan untuk mengalahkan versi terburuk dari diri saya sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. So thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Dan kamu juga akan sukses. I wish you all the best. See you on the next video.